tugas dan apa ketertiban ini. Nah, ini beberapa tugas dari petugas ketertiban di TPS, yaitu membantu pengamanan dan pendirian TPS dan pengamanan kotak suara serta perlengkapan TPS. Ini menjadi tugas yang sangat prioritas petugas ketertiban TPS nantinya. Dalam pelaksanaannya, petugas ketertiban berada di pintu masuk dan pintu keluar. Artinya petugas ketertiban jangan nanti bolak-balik masuk ke dalam TPS, harus berada di pintu luar dan pintu keluar, pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuknya membantu pemilih, memastikan pemilih membawa KTP, membawa C pemberitahuan, dan memastikan pemilih juga masuk ke dalam bilik suara. Kemudian mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara TPS serta membantu KPPS dalam ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih dan terhadap surat suara yang masih tersedia dan memberikan suara di TPS. Di samping ini juga petugas ketertiban juga harus bisa memberikan pengamanan pada saat ada pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS. Contoh misalkan pemilih yang sakit. Ini petugas ketertiban harus mendampingi petugas KPPS membawa logistik di rumah pemilih yang dikategorikan sakit tersebut. Jadi tidak hanya mentok di TPS, tapi juga memberikan pengamanan pada saat logistik bergerak tadi ya, bergerak dari TPS ke rumah pemilih. Next. Nah, ini yang terakhir, akses layanan ramah disabilitas di TPS. Ini juga merupakan bagian dari Linmas atau petugas ketertiban untuk membantu petugas KPPS di TPS. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas aksesibilitas. KPU menyediakan fasilitas aksesibilitas di tempat-tempat pemungutan suara seperti jalur akses yang sudah dilalui bagi pemilih yang menggunakan kursi roda, serta fasilitas lainnya seperti tanda banner, alat bantu untuk tanda memudahkan akses bagi pemilih dengan mobilitas terbatas. Jadi tugas ketertiban juga harus bisa membantu pemilih-pemilih penyandang disabilitas. Bisa jadi mereka juga bagian dari pendamping pemilih. Jika tidak ada pendamping pemilih yang ditunjuk oleh pemilih, maka petugas ketertibanlah yang mendampingi pemilih sampai ke dalam bilik suara, bukan petugas KPPS lainnya. Tugas KPPS lainnya ada 7, biarkan mereka bertugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sementara yang membantu mendampingi pemilih yang ingin mendapatkan pendampingan dalam proses pencoblosan di TPS adalah petugas ketertiban. Jadi petugas ketertibanlah yang mendampingi pemilih sampai dengan bilik suara. Kemudian ditinggal, kemudian dijemput kembali agar bisa keluar ke dalam pintu keluar TPS. Kemudian pelatihan petugas pemungutan suara, di mana KPU melatih petugas pemungutan yang nanti didampingi oleh Linmas untuk memberikan pelayanan ramah, responsif kepada pemilih penyandang disabilitas, termasuk dalam membantu mereka untuk menggunakan fasilitas aksesibilitas yang disediakan. Dan terakhir adalah pemungutan suara keliling. Nah, ini saya katakan tadi. Keliling ini dimaksud adalah memberikan hak pilih kepada orang-orang yang tidak atau kurang mampu memberikan hak suara langsung dalam TPS. Jadi petugas ketertiban di sini punya peran untuk mendampingi ketua atau petugas KPPS lainnya membawa logistik ke rumah pemilih yang tidak bisa memberikan hak suaranya ke TPS. Next. Baik, saya pikir demikian poin-poin penting yang bisa saya sampaikan, karena memang pada dasarnya persyaratan dan juga peran daripada sekaligus metode pengusulannya petugas Linmas menjadi petugas ketertiban TPS itu hampir sama dengan pemilu 2024. Harapan kami bahwa pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, dan nanti di pilkada juga dengan jumlah surat suara yang relatif lebih sedikit dan jumlah pemilih yang mungkin lebih banyak per TPS dibanding dengan pemilu 2024, ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana ketertiban bisa mengatur pemilih
yang pemilihnya itu lebih dari 500 bisa mencapai 600 tadi. Ini bisa mengatur agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya nanti di TPS dan mengatur agar supaya tidak terlalu padat pada saat pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2024. Saya pikir demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Ketua KPU, Pak Hidayat. Mungkin materinya singkat, tapi saya rasa sangat padat dan mungkin dapat mencerahkan kita semua mengenai peranan KPU dalam pilkada dan peranan kita di dalam pilkada. Untuk selanjutnya Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, Bapak Paringgonan Siregar, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Tuhan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis optimalisasi tugas-tugas dan peranan Satgas Linmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Kabupaten Asahan, khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan. Kemudian salam bersama-sama kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan perbanyak selawat nanti kita mendapat syafaat dari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang terhormat Bapak Kasat Provinsi Sumatera Utara untuk berhadir juga ada melalui Jumpetik dan juga ada Pak Satpol PP Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Asahan. Ada hadir Pak Lurah Kota Kisaran dan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan juga tamu undangan yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan terima kasih juga telah mempercayakan kami dari Bawaslu Kabupaten Asahan dalam hal untuk kegiatan menjadi narasumber dalam hal kegiatan Satpol PP di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Asahan. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan oleh moderator, nama saya Paringgonan Siregar sebagai hukum. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kami di Bawaslu Kabupaten Asahan ada berjumlah 5 orang. Nah, 5 orang inilah yang menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Asahan. Saya dipercayakan oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Asahan untuk menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Asahan. Kemudian yang keempat lagi adalah Komedi Hamlani Sambaton SKMH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Nah, ketika ada dugaan pelanggaran yang baik itu dilakukan dalam hal pengawasan, kemudian dijadikan sebagai temuan, maka beliaulah yang nanti akan melakukan penanganan pelanggaran. Ataupun ada laporan dari masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Asahan, maka koordinator divisi penanganan pelanggaran lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian satu hal selanjutnya ada Ibu Christina Sitorus, divisi penyelesaian sengketa. Terkait dengan hal itu, Kabupaten Asahan tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Asahan bahwa Kabupaten Asahan tidak ada calon perseorangan. Di kabupaten kota yang lain seperti Palas, kemudian Siantar sedang berjalan proses sengketa dalam hal pendaftaran calon perseorangan, yaitu calon independen, karena menurut beberapa kawan-kawan calon tersebut digagalkan ataupun belum memenuhi syarat. Maka dia melapor ke Bawaslu sehingga sekarang Bawaslu kawan-kawan yang lain melakukan sidang secara terbuka untuk sidang persoalan sengketa antara keputusan dari KPU terhadap mereka. Nah, kemudian ada lagi divisi pengawasan pencegahan humas dan farmas di Kabupaten Asahan, yaitu Arif Hidayat. Kemudian harusnya memang beliau yang hadir di sini karena memang ini adalah bahagian dari tupoksinya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran, karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan diikutinya.
oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka saya yang mewakili terkait dengan hal ini. Kemudian ada divisi SDMO, sumber daya manusia dan organisasi, mana si Kawang Sarjana Hukum. Itulah kami berlima di Kabupaten Asahan. Kemudian di Bawaslu Kabupaten Asahan juga ada tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan kemarin baru kami lantik tanggal 25, tepatnya di Hotel Antariksa. Bawaslu kecamatan se-Kabupaten Asahan, satu kecamatan itu berjumlah 3 orang. Berjumlah 3 orang dan 25 kecamatan, sehingga total jumlah kami penyelenggara pemilihan di pengawasan itu 3 di kecamatan. Jadi berjumlah 75 orang. Kemudian baru juga dilantik kemarin oleh kawan-kawan 14 kecamatan, kawan-kawan di pengawas kelurahan desa atau 14 desa atau kelurahan itu sudah dilantik. Buat kami bagi zona, ada 4 zona kemarin supaya kami juga bisa memberikan arahan dan bimbingan. Sudah dilantik juga, mungkin Pak Lurah dan Ibu Lurah mereka sudah berkoordinasi kepada kepada Pak Lurah khususnya di wilayah mereka masing-masing agar saling berkoordinasi antara kami penyelenggara pemilu dan pengawasan kepada pemerintah setempat, baik itu dari tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten. Nah, itu terkait dengan Profil Bawaslu Kabupaten Asahan. Kemudian tadi sudah banyak disampaikan oleh KPU, fokus dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan ini. Kami pertama pengawasan secara eksternal. Apa itu pengawasan terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Tahapan tadi sudah disampaikan, sekarang diperpanjang ya teman, terkait dengan Pak tadi diperpanjang sampai tanggal 13 Juni. Harusnya kalau berdasarkan jadwal tanggal 5 Juni sudah mulai dilakukan pembentukan, maka dari itu diperpanjang lagi untuk pembentukan Pak tadi. Setelah itu dalam tahapan persiapan itu tadi, kemudian tahapan penyelenggaraan. Tahapan penyelenggaraan inilah nanti sampai dengan selesainya tahapan pemilihan. Saya tidak terlalu jauh masuk ke sana, tapi itulah yang menjadi fokus kami khususnya untuk melakukan pengawasan tahapan ini. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan PKPU yang ada ataupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu sebagai pengantar. Kemudian saya pikir langsung saja, ini karena sudah setengah 12, saya bacakan saja, nanti izin Pak Kasat kami saja ini nanti, karena memang ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan kepada Pak Lurah khususnya ASN Kabupaten Asahan untuk menjadi pedoman bagi kita agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan tidak seperti kabupaten-kabupaten lain. Banyaknya dugaan penanganan pelanggaran yang terlibat di dalamnya adalah ASN. Saya harap memang terkait dengan ini, kami juga dengan Pak Kasat ini sering diskusi terkait dengan hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak boleh. Kami sering diskusi, bahkan kadang-kadang kami juga karena waktu mungkin belum sempat ngopi kami di luar, kan gitu. Lanjut saja terkait dengan dasar hukum netralitas. Terus asal pengantar netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik, khususnya pada saat menjelang pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu presiden, legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Ini menjadi sorotan masyarakat, apalagi rival sebelah, ya kan? Apalagi rival sebelah akan mata tertuju kepada seluruh ASN, khususnya ASN berada di Kabupaten Asahan terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian pelanggaran netralitas ASN terlihat seperti annual effort pada saat pemilu atau pilkada dilangsungkan. Pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi, bahkan dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kemudian walaupun berbagai aturan secara jelas telah melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis, bahkan berulang kali di dalam diskusi, dimensi maupun sosialisasi mengenai netralitas ASN, tetap saja pelanggaran ASN terus terjadi. Alhamdulillah di Kabupaten Asahan tidak ada pelanggaran netralitas ASN untuk pemilu tahun 2024, dan alhamdulillahnya juga pemilu 2024 baik itu
Pemilihan legislatif Kabupaten Kabupaten Provinsi RI, DPD RI Presiden Kabupaten Asahan salah satu kabupaten yang tidak masuk dalam PHPU di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu tidak terlepas dari ikut serta Bapak-bapak ASN tetap menjaga netralitas kita sebagai ASN. Terkait dengan pilihan itu masing-masing kita punya hak. Terkait dengan tindakan perilaku ya sama-sama lah kita jaga agar apa kita bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Asahan ini dalam hal pemilihan supaya berjalan dengan langsung. Lanjut. Data pelanggaran netralitas ASN ini data dari ASN bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2019 itu 914, kemudian lanjut juga sampai dengan 8.894. Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2020, pada pemilihan 2020 1.536 jumlah dugaan pelanggaran, kemudian penanganan dihentikan 53, direkomendasikan atau diteruskan 1.388. Kemudian masuk dalam 2024 ASN yang dilaporkan itu 2.034, kemudian ASN terbukti dan dijatuhi sanksi 1.566 telah ditindaklanjuti itu 1.373. Itu se-Indonesia. Ini data KSN kemarin pada saat kami ikuti kegiatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. Lanjut. Penyebab masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas ASN, saya pikir ini sensitivitasnya terlalu tinggi, tapi memang ini harus sama-sama kita jaga. Kami hanya bisa menghimbau kepada seluruh secara administrasi kami sampaikan kepada Pak Bupati, Sekda, Pak Sekda, kami himbau supaya terkait dengan kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing. Karena mohon maafnya, Pilkada 2020 ada beberapa kabupaten kota. Ketika Pilkada 2020 itu semakin banyak ASN itu dipanggil oleh Bawaslu, maka begitu terpilih jagoan dia jadi kepala dinas, kan gitu. Nah ini juga yang kita saksikan nanti, runyamnya sama kita juga, kan gitu kan. Dia Pak Bupati kemarin waktu Bapak sebagai peserta pilkada, aku sering dipanggil Bawaslu sudah ada 20 kali, masa aku pun gak dikasih jabatan. Mohon maaf ya dalam tanda petik, kan gitu kan. Jadi terkait dengan hal itu, pandai-pandailah menitubui supaya saya keseberang, kan gitu kan. Nah jadi lanjut. Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2019, kemudian dalam Undang-Undang Pemilihan tahun 2020. Lanjut saja. Penegakan hukum netralitas ASN. Penegakan hukum netralitas ASN harus dimaknai dalam dua rejim pengaturan hukum, yaitu rejim hukum administrasi pemerintahan dan rejim hukum kepemiluan. Jadi perbedaan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan secara serentak itu jelas ya. Baik itu di pasal 2, pasal 9, pasal 5, pasal 11. Kemudian di PP-nya juga ada PP 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Lanjut. Larangan bagi PNS dalam PP 94 tahun 2021, larangan bagi PNS dalam PP 42 tahun 2004. Ikut kampanye itu di dalam larangan bagi PNS dalam PP. Oke lah, sekarang belum masuk tahapan kampanye, masih tahapan persiapan. Kemudian menjadi peserta kampanye. Ini dilematis karena saya dulu pernah panwas kecamatan di Kecamatan Tinggi Raja. Kadang-kadang ini Bang Yabis ini dulu kepala sekretariat saya. Waktu panwas kecamatan tahun 2020 ada pula lah terjadi penangkapan di sana, Bang ya. Penangkapan terkait dengan Sempalku. Dan kepala sekretariat saya di kecamatan Bang Yabis Amin. Nah, pada saat dilematisnya saya sampaikan tadi, peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau PNS. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada kampanye di sekitar rumah atau kita melihat,
Saya harap jangan menggunakan atribut partai yang kita pakai dan atribut PNS. Kita pakai preman, kita juga punya hak. Kan gitu. Kawan-kawan Polres Kecamatan juga kan melakukan pemasaran. Yang penting kita hanya menghadiri, mendengarkan, melihat. Jangan pula kita yang memobilisasi massa. Ayo. Walaupun kita pakai baju biasa, tapi kita mobilisasi massa itu nanti. Jadi ikut terlibat dalam untuk mobilisasi massa untuk peserta kampanye. Kalau hanya datang duduk diam, saya pikir tidak masalah. Dan itu banyak kemarin. Kami tanya apa yang kami hanya mendengarkan visi misinya calon kepala daerah ini. Jadi masalah yang penting Panwascam akan mendatangi PNS tersebut pada saat ada ASN atau PNS yang datang kampanye, dia akan datang. Apabila dia kenal, dia tanya, "Kamu ngapain sini?" "Saya mau melihat kampanye." Ayo udah duduk dengan Panwascam juga kan akan lebih nyaman juga kan gitu. Kadang-kadang kami juga bingung kenapa kami dibenci, padahal kami hanya membantu kawan-kawan juga untuk supaya sesuai dengan rule-nya kan gitu. Kemudian selanjutnya peserta kampanye. Sebagai peserta kampanye dengan menggerakkan PNS lainnya. Nah, jadi peserta kampanye yang menggerakkan PNS lainnya itu tadi yang saya sebutkan memobilisasi massa. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Menggunakan fasilitas negara. Ini juga akan lebih panjang prosesnya ketika memang terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Saya pikir lanjut saja larangan bagi PNS, ya kan? Mohon maaf Bu, karena waktu juga ini, ya kan? Ya makasih ya, izin ya. Ya lanjut. Netralitas ASN dalam rejim hukum kepemiluan tadi sama 280 di Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027, 280 ayat 3-nya sama juga Undang-Undang 7, 282 Undang-Undang 7 tahun 2017, 283 ayat 1, Undang-Undang 7 2017, 283 ayat 2, 494. Ini jelas ya terkait dengan rejim hukum kepemiluan. Kemudian pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan anggota TNI. Ini jelas pasal 71 juga ada menyebutkan pejabat negara, aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan garis miring atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Jadi 188 Undang-Undang 10 2016 setiap pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan garis miring atau denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak 6 juta rupiah. Memang sedikit pidana yang cuma tanggung jawab moralnya dia kan gitu kan. Jadi lanjut. Secara normatif sulit ditemukan, pasti sulit kita temukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkan ASN untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Kemudian berbagai aturan netralitas ASN ini merupakan pembatas bagi ASN. Artinya meskipun setiap ASN memiliki hak politik sebagai hak asasi, namun setiap ASN dibatasi ekspresi hak politiknya. Hak politik ASN tidak ubahnya sebagai aurat politik. Setiap ASN berhak untuk menjaga dan menyalurkannya setiap, tetapi tidak boleh mengumbar atau aurat politiknya pada sembarang tempat. Silahkan, kita punya hak politik seperti pengantar saya katakan tadi, tapi jangan kita umbar. Kalaupun kita umbar, apalagi sekarang ini sikit-sikit viral, ya kan? Pemilu 2024 kemarin Asahan masuk dalam zona merah, baik itu dari informasi dari BIN, BAIS, bahkan kepolisian. Tapi alhamdulillah batu bara itu adalah masuk dalam zona hijau. Maka ternyata lebih tinggi
dinamika atau intensitas politiknya di Batubara daripada Asahan. Jadi kita berharap juga, kenapa? Karena kita mengalir saja, semua juga yang terlibat tidak mengalir saja dalam hal kontestasi pemilu 2024 semata. Lanjut. Tugas wewenang Bawaslu tadi ada saya dengar disampaikan oleh Pak Kasat, ya kan, terkait dengan tugas wewenang Bawaslu dalam penguasaan netralitas ASN. Pada intinya Bawaslu Kabupaten Asahan pertama ada jenis-jenis pelanggaran yang bisa kami kategorikan. Pertama adalah pelanggaran administrasi. Bisa ini menjadi subjeknya adalah penyelenggara pemilihan, bisa kami. Kemudian pelanggaran apa lagi? Kawan-kawan di PPK juga bisa pelanggaran administrasi apabila tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Kemudian pelanggaran kode etik. Kode etik ini kami, apabila ada tindakan perbuatan kami yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka itu masuk dalam kategori bagi kami pelanggaran kode etik yang akan disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baru pidana pemilihan. Pidana pemilihan ini tadi semua orang bisa menjadi subjek hukumnya. Bukan hanya kami sebagai penyelenggara, bukan hanya peserta pemilihan atau pasangan calon sebagai penyelenggara, dan bisa juga setiap orang, masyarakat atau tim pemenangan. Kemudian yang selanjutnya peraturan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini peraturan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ketika tadi seperti pelanggaran ASN tadi, akan kami rekomendasi kepada ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukan kami yang punya kewenangan dalam hal memberikan bersalahnya atau tidak seseorang ASN yang terlibat dalam politik praktis, tapi kami rekomendasikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Lanjut. Mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN tadi sudah saya sampaikan juga. Temuan atau laporan sumbernya temuan yang laporan dari masyarakat. Temuan adalah pengawasan aktif yang kami lakukan di Bawaslu, di kecamatan hingga di kelurahan desa. Kemudian bisa saja nanti ketika pelanggaran pidana pemilihan maka dibahas oleh Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Nanti yang menuntut adalah, yang menyidik adalah kepolisian, juga yang menuntut adalah kejaksaan, dan disidangkan di pengadilan. Lanjut. Contoh kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2019 yang divonis bersalah oleh pengadilan. Udahlah, nggak usah lagi bahas ini. Nanti makin takut juga kan, gitu kan. Amin apa ya? Jauh ya. Lanjut. Contoh kasus netralitas, lanjut lagi. Strategi pengawasan, membangun konektivitas dan sinergitas pengawas netralitas ASN dengan seluruh elemen pemerintah. Makanya begitu kami lantik kemarin harus kecamatan, secepatnya koordinasi kepada cabang, secepatnya koordinasi kepada pihak kepolisian yaitu Polsek, secepatnya koordinasi kepada pihak, dan terakhir TNI, supaya apa? Supaya kita terkoneksi dan kita sinergi antara apa? Antara penyelenggara pemilihan di bidang pengawasan kami supaya terjaga. Kemudian menjadikan upaya pencegahan sebagai kunci pengawasan untuk meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN. Jadi kami tetap menghimbau terkait dengan persoalan pelanggaran netralitas ASN supaya terminimalisir. Membangun sistem penanganan pelanggaran netralitas ASN yang afirmatif dan terintegrasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melakukan sosialisasi terencana dan berkelanjutan, mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Maka kami sekarang ini sedang membuat pengawasan partisipatif masyarakat dan akan menggandeng juga kepada organisasi-organisasi baik itu ormas, kemudian organisasi mahasiswa untuk menjadi pengawasan partisipatif masyarakat. Supaya apa? Supaya pencegahan itu lebih kita utamakan daripada penindakan. Kenapa? Seperti kedua kata koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu RI, sebanyak apapun kasus yang kamu tangani dalam penanganan pelanggaran, maka kita adalah gagal dalam hal pencegahan ataupun preventif. Lanjut.
Status tenaga honorer pemerintahan, tenaga honorer seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pejabat lain dalam pemerintahan untuk melakukan tugas tertentu dalam pemerintahan atau yang berpenghasilan menjadi beban APBN dan APBD. Pasal 1 ayat 1 PP 48 tahun 2005. Dengan terbitnya Undang-Undang ASN, tenaga honorer telah kehilangan dasar atau pijakan dalam sistem hukum Indonesia. Sebab Undang-Undang ASN itu sama sekali tak mengatur keberadaan tenaga honorer. Jadi hanya peninggalan namanya ini honor, di Undang-Undang tak ada lagi. Lanjut. Tenaga honorer sudah tadi, lanjut. Wah, terima kasih. Jadi mungkin sampai di situ terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Kabupaten Asahan, saya lah mewakili kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Asahan, kita sama-sama jaga terkait dengan kondusivitas pemilihan di tingkat Kabupaten Asahan agar pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan gubernur Sumatera Utara, pemilihan bupati Kabupaten Asahan berjalan dengan aman dan damai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Pak Ketua Bawaslu, Pak Siregar. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang terbatas, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita batasi 3 orang pertanyaannya saja ya. Dalam sesi tanya jawab ini kami mohon Bapak Ibu menyebutkan nama, kemudian dari mana dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Apakah ke Satpol Provinsi atau KPU ataupun Bawaslu. Baik, yang ingin bertanya Bapak Ibu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Dermansyah, Lurah Sulawan, izin Pak Kasat. Kebetulan saya satu angkatan dengan moderator saat ini Pak Kurnian. Saya ingin bertanya kepada Pak Kasat. Sebelumnya kami kan telah melaksanakan kegiatan pemilihan presiden. Untuk saat ini itu kan pakaian mereka itu hitam putih. Jadi kami tahun ini di Dana Kelurahan itu ada kegiatan sosialisasi. Apakah bisa kami di situ memfasilitasi mereka untuk membeli pakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku? Tetapi di situ kami akan bukan kemeja, tapi kaos. Apakah ada kaos yang sesuai aturan untuk linmas di TPS? Dan apakah nanti kegiatan saat linmas di kelurahan ini bisa ditampung di anggaran kelurahan untuk tahun depan? Karena perlu diketahui untuk poskamling di kelurahan itu tidak aktif. Untuk linmasnya itu mereka tidak adalah honor mereka. Apakah ada aturan yang bisa kami gunakan agar saat linmas ini bisa ditampung di anggaran dana kelurahan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak Kasat Polres Provinsi, saya Kabid Dinmas Kabupaten Asahan. Tapi saya ini izin bertanya kepada Ketua KPU terkait dengan paparan Bapak Ketua KPU tadi terkait dengan tugas Satlinmas. Alhamdulillah memang kemarin pada saat pemilu tahun 2024 Pilpres dan Pileg, alhamdulillah tidak ada masalah dan berjalan aman dan lancar. Tapi memang ada beberapa permasalahan di lapangan terkait dengan penunjukan Satlinmas sebagai petugas TPS. Yang terjadi permasalahan kemarin ada di beberapa desa. Karena di Permendagri nomor 20 tahun 2020 terkait dengan Satlinmas, usia menjadi anggota Satlinmas itu adalah usia 18 sampai 60 tahun.
Sementara untuk menjadi petugas ketertiban TPS yang berasal dari Linmas Desa dan Kelurahan itu 17 sampai 50. Kemarin ada beberapa kita berdebat lah dengan beberapa kepala desa terkait dengan persyaratan tadi. Karena persyaratan anggota Linmas ada 14 sampai 60, sementara untuk jadi petugas ketertiban TPS itu 17 sampai 55. Ini yang terjadi kebenturan. Memang kemarin kita sudah minimalisir terkait dengan usia di atas 60. Kemarin ada di desa di Jombang itu ada petugas ketertiban TPS yang mungkin umur 70 tahun. Kita sudah ganti. Memang kemarin saya sering koordinasi dengan Bang Aksa. Memang itu tadi jadi permasalahan. Di hari-hari banyak terjadi perubahan itu. Pak Aksa juga sampai 3 kali menaikkan surat di hari-hari terakhir terkait petugas ketertiban TPS. Kemudian memang kemarin yang disampaikan Ketua KPU kemarin terkait dengan lurah, ada memang beberapa lurah dan kepala desa terkait pergantian tadi itu Ketua PPS mengambil alih dalam mengganti karena terkait dengan alur koordinasi tadi mungkin terlalu lama. Tapi saya sampaikan itu menjadi kewenangan lurah dalam hal itu. Tapi beberapa lurah kemarin ada di Mutiara terjadi benturan juga sudah kita selesaikan. Tapi terkait dengan mungkin nanti ada penyampaian dari Bapak Ketua KPU terkait permasalahan persyaratan tadi. Tapi kemungkinan ini nanti kita karena jumlah TPS lebih sedikit, ya mungkin permasalahan lebih sedikit. Tapi terkait usia tadi ini, ya titik temu kita harus di mana nih Pak Ketua? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, kita cukupkan untuk sesi pertanyaan. Tadi ada 2 penanya. Mohon izin Pak Kasat dari Kelurahan Selawan, Pak Lurah Selawan, Pak Rizky yang ingin bertanya apakah bisa Sapras dianggarkan di dana kelurahan, kemudian apakah kegiatan Linmas juga bisa dianggarkan di dana kelurahan? Karena tadi Pak Lurah melihat hanya di APBD. Demikian Pak Kasat. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Lurah. Adik saya juga moderator. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Kabupaten Asal ini akan saya jadikan pilot project karena ini yang sesuai keinginan saya. Kalau di tempat lain terlalu lebar, sampai dengan desa pun menurut orang banyak, kerjanya kan belum optimal. Sampai ada yang meminta pengangkatan gaji sesuai dengan UMR, terlalu lebar, jadi beban kan. Sementara kan bukan gitu konsepnya ini. Saya melihat daripada Kabupaten Asal ini surat keputusan Bupati membuat seluruh birokratnya eselon 4 terendah sampai dengan eselon 2 dalam satu formulasi surat keputusan. Artinya kita memang sudah digaji karena melaksanakan tugas saja. Tinggal lagi dibuatnya Satgas ini ada tugas-tugas pokok fungsi Satgas yang menjadi kewajiban kita sehingga kita lebih melebar lagi dengan kewenangan. Contoh Pak Lurah, dengan kewenangannya ada karena menjadi anggota Satgas Linmas, tentunya akan melaporkan daripada hal tersebut. Saya belum baca rukunnya sampai ketuanya melaporkan ke ketuanya. Syukur-syukur ketuanya Pak Ascat. Kalau harapan saya ada strukturnya, tapi saya melihat. Tapi kalau sudah dibuat suatu keputusan, intinya semua menjadi muara laporannya ke tempat. Nah, untuk bagaimana saprasnya, seperti sebelah tadi, semuanya bisa. Karena ini menjadi program yang masuk dalam tugas. Contoh, saprasnya bisa dimasukkan di dalam program daripada Pak Kasat, karena memang ada dalam program. Kelurahan juga demikian untuk meringankan beban. Saya kalau jadi sekda, ya saya bebankan itu semua pun di Satpol PP. Tapi kalau misalnya pola pikirnya terurai karena breakdown menyusun anggaran di akhir tahun atau di awal bulan September nanti udah di plotting semua murah, harus tetap segitu.
Sementara programnya tetap kan begitu ya kan. Nah, tentunya ini harus koordinasi dengan Bapeda. Saya hanya bicara rakyat. Masukkanlah program Satdimas ini melalui Pak Kasat sebagai indeks kumulatif utama ikunya, ya, sehingga Trantibuk ini bahagian indikator yang populer dan menjadi visi keberapa dicapai visi. Kalau itu masuk, nanti ada anggaran khusus itu, nanti programnya pun ada program Satdimas bisa kompetitif sendiri keluar di ISPT. Ya, kalau sudah ada program itu wajib diisi dengan keuangan dengan program yang ada. Ini teknik regulasi ya. Senior saya juga pasti sudah persiapkan itu. Nah, pertanyaannya di tingkat kelurahan. Sekarang itu di tingkat kelurahan kan sudah menjadi pengelolaan secara mandiri, beda sama desa, karena bagian dari UPT. Saya rasa boleh-boleh saja begitu. Pengadaan capres, kenapa? Karena sudah masuk keanggotaan Kadinmas dan surat keputusan bupati. Jadi kalau hal tersebut dimasukkan bisa. Cuman saya menyarankan Pak Kasat fasilitasi saya bisa jum dengan Pak Sekda dengan asisten Asmum terkait dengan pengelolaan daripada pemilih. Anggap aja kita rakor dalam hal jum dan penguatan daripada stresi anggaran, ya, bisa dimas. Kami bisa akan bantu itu. Kalau disuruh Pak Kasat masukkanlah nanti di anggaran 2025, ya, bahwasanya itu stressing dari provinsi bisa. Nanti saya minta tolong dengan BKAD provinsi buat rekomendasi agar bupatinya wajib masukkan daripada satgas itu di dalam. Kalau nggak, usah kita tekan ya. Saya nanti ini izin Anda karena saya kan nonton Sekda. Saya Sekda 4 tahun setengah, melanjutkan karir lagi, nanti Anda juga saya lagi kalau bisa begitu. Artinya udah paham saya tentang pengelolaan ini. Banyak solusi, ya. Ini jawaban sementara, jawaban teknisnya nanti akan kami stressing kalau difasilitasi bertemu dengan Pak Sekda lah. Sama-sama seluruh 2A, bedanya kan provinsi wilayah lebih luas sekali. Saya rasa itu sekarang kami bisa, intinya tinggal metode saja. Terima kasih. Siap, Pak Kasat. Tadi ada juga pertanyaan dari Bapak Kapitimas Pak Arif kepada Ketua KPU mengenai benturan syarat usia Satdimas untuk petugas Dimas PPS. Mungkin pencerahan dari Pak KPU. Baik. Terkait dengan syarat usia, itu sebenarnya sudah diatur di dalam PKPU 8 2022 dan beberapa judis. Itu sudah menjadi patokan dan harus disamakan syaratnya menjadi anggota PPS. Dan poin yang kedua, ada beberapa PPS kita yang mungkin kemarin mengambil alih karena ada beberapa KPPS yang usianya di atas 55, secara diam-diam dibelali tanpa koordinasi kan. Tentunya pada kesempatan ini kami akan lebih menindakkan kembali pada petugas kami agar tetap melakukan koordinasi dengan lurah atau kepala desa terkait dengan pergantian tersebut. Dan tentunya pada kegiatan hari ini kan merupakan kegiatan yang bisa dikatakan di awal, masih ada sekitar kurang 6 bulan. Hari pelaksanaan ini merupakan kompetisi awal dan juga ya bisa menjadi solusi bagi kita. 2 poin tadi bisa tidak ada masalah karena memang di awal kita sudah melaksanakan ini. Persiapannya jauh-jauh di awal kita sudah laksanakan. Ditambah lagi memang jumlah TPS kita itu jauh lebih sedikit dibanding dengan pemilu kemarin. Mungkin Satdimas yang kategori usianya di bawah 55 atau maksimal 45 itu bisa memenuhi ketersediaan nanti pada saat jumlah TPS di pilkada nantinya. Nanti Bapak dan Ibu Lurah atau Kepala Desa bisa koordinasi langsung dengan PPS berapa jumlah TPS per masing-masing desa atau kelurahan. Jadi mungkin dengan begitu kebutuhannya jauh lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan di pemilu 2024. Ya, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini bisa dilakukan di awal. Paling tidak ini bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah kemarin di 2024. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Ketua KPU. Mengingat waktu yang terbatas, kita tutup sesi tanya jawab. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Pak Kasat Provinsi dalam hal materi kita ini. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, kembali kami sampaikan
prestasi yang cukup tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasat Pol PP, abang kami Kabupaten Asahan, begitu juga Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, dan terkhusus kepada seluruh lurah. Saya senang gitu, kenapa anggota Satdimasnya adalah birokrat yang berjalan. Saya pusing itu kemarin ada kabupaten lain, kesehariannya pengangguran baru dibentuk kan begitu, jadi beban kan begitu. Sementara tugasnya ini kan cukup pola minimum kan begitu. Kemudian yang kedua, di antara Pak Lurah mungkin dimintakan untuk perekrutan atau dimintakan bantuan untuk mengisi PPS, itu silakan saja dibantu. Jadi saya hanya menyatakan kembali, ini Satdimas yang dibentuk oleh Satgas Kota Kabupaten. Nanti juga ada sebutannya Satdimas sebagai anggota PPS atau apapun yang dibentuk KPU, itu bagian yang terpisah. Tugasnya adalah siapa yang membentuk, berarti yang membentuk itu bertanggung jawab kepada yang membentuk, itu ada kuncinya. Tugas-tugasnya apa? Nanti kan mereka ada di KPU ya, teknya tugas PPS apa. Nah Satdimas di peran yang berbeda, Pak Lurah, kita sukseskan. Tupoksi Lurah sudah jelas ya, sebagai perangkat kelurahan dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam Perbu, kemudian tugas-tugas lain tambahan seperti ini. Menjadi keanggotaan daripada beberapa kelompok berdasarkan regulasi surat keputusan kepala daerah adalah tugas tambahan. Berarti menerima diri sebagai anggota Satdimas. Tadi saya sudah menyatakan tugas-tugas Satdimas silakan dilaksanakan. Yang paling penting itu adalah di jaring kita ini masjid nanti dimanfaatkan. Manfaatnya itu tentu komando dari kepala daerah, kemudian membantu program-program kepala daerah, salah satunya ada kegiatan ad-hoc dalam waktu dekat ada. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian lanjutannya nanti dalam bulan berikutnya atau beberapa hari ke depan akan diinformasikan. Lanjutan berikutnya adalah secara teknis tentang peragaan, simulasi dan seterusnya, sehingga ada hal-hal yang nanti sifatnya menjadi penyelesaian kita bisa berinteraktif. Terakhir, kami melaksanakan kegiatan ini 50 kota per kabupaten sebagai kuotanya, tetapi kami melaksanakan keseluruhan 33 kota kabupaten. Jadi total output nanti kegiatan ini 1.650 orang sudah bisa memahami tugas sebagai Satdimas. Kemudian mereka akan memberikan kontribusi kepada anggota yang tidak mengikuti sehingga paham tugas-tugas ke depannya. Ini meringankan daerah. Kami yakin kalau daerah maksudnya Pak Kasat membuat kegiatan ini tambah kos. Inilah bagian dari kami dulu. Memberikan bantuan tadi juga Sapras sebanyak 20. Ini akan kami tingkatkan dengan kondisi yang sudah cukup mumpuni seperti yang kami harapkan. Artinya tidak menjadi beban daerah sebenarnya, tetapi kekuatannya cukup bagus. Saya rasa itu kami juga menyampaikan mohon maaf yang besar-besarnya kepada seluruh yang berada di sana. Maaf kami mungkin ada hal yang berkenaan. Yang pasti kita melaksanakan tugas dan tentunya kita berharap ke depan sukses untuk kita ada di Kabupaten Asahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ketua ada closing statement. Tanggung jawab pilkada serentak bukan hanya di tangan KPU sebagai penyelenggara teknis dan bukan hanya di tangan Bawaslu sebagai pengawas, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama, pemerintah daerah sampai dengan jajaran pemerintah kecamatan, desa ataupun kelurahan. Dan juga pada kesempatan ini Satpol PP yang juga punya peran penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada, punya tugas juga yang sangat berat. Tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP Asahan agar pelaksanaan pilkada nanti atau tahapan-tahapan nantinya yang banyak melibatkan masyarakat bisa lebih cepat kami sampaikan kepada Satpol PP. Dengan begitu koordinasi dan kebersamaan bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih. Dalam hal ini bagi kami Bawaslu Kabupaten Asahan adalah penyelenggaraan pemilihan bukan hanya kuantitas yang kita cari, tapi kita juga berharap penyelenggaraan pemilihan adalah penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas. Dalam arti apa? Penyelenggaraan pemilihan tersebut memang betul-betul kita laksanakan berdasarkan asas pemilu dan prinsip pemilu. Apa itu asas pemilu atau pemilihan? Asas luber jurdil, langsung bebas, jujur dan adil. Kemudian juga daripada itu terkait dengan hal ini kami berharap juga tadi sampaikan
Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentunya kami di Bawaslu Kabupaten hanya ada 5. Bagaimana kami akan melakukan pengawasan di Kabupaten Asahan sebanyak seluas 25 kecamatan ini, dan di kecamatan hanya ada 3. Bagaimana juga strategi untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan yang ada 3, di desa, di dusun, di kelurahan hanya ada 1. Maka dari itu kami berharap seluruh stakeholder dan masyarakat khususnya untuk ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan dalam hal mensukseskan pemilihan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Asahan yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat semua bagi kita yang hadir maupun yang tidak hadir, dan kami berharap kepada Kasat Linmas Kelurahan yang hadir pada hari ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyebarluaskan informasi ini kepada jajaran di bawahnya. Itu juga dengan satgas yang ada di kecamatan yang hadir pada hari ini juga bisa menjadi corong ataupun informasi yang menjadikan jaring-jaring informasi yang ada di kecamatan. Dan kami berharap kegiatan ini ya, mau tidak mau kita sebagai aparatur sipil negara wajib melakukan tugas-tugas yang sudah menjadi kewajiban kita. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Kasat Pol PP Provinsi bahwa tugas-tugas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu sudah tertera di dalam undang-undang pemerintah daerah. Artinya kita wajib melakukan itu. Kalau saya meminjam istilah Pak Bupati atau Pak Bupati Hasan pernah menyampaikan, kalau kita mau pasti ada caranya atau ada jalan. Tapi kalau kita tidak mau, pasti ada saja alasannya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, mari kita berkomitmen agar pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Asahan bisa berhasil, sukses, tidak ada kendala satupun. Terima kasih sekali lagi Pak Kasat Pol PP Provinsi. Kami berharap kegiatan-kegiatan ke depan bisa bervariasi, bertambah, dan informasi kepada kami dan kepada seluruh tim yang hadir di sini. Kami ucapkan juga terima kasih ya yang sudah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan kerjasama kita ke depan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Acara selanjutnya foto bersama. Siap.